Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi hari ini, kita masuk ke materi tentang listrik dinamis. Di mana dinamis ini artinya bergerak. Jadi, listrik dinamis yaitu listrik yang mengalir atau listrik yang dapat bergerak. Listrik dinamis ini kita akan belajar tentang arus listrik, lalu ada beda potensial, rangkaian listrik, juga ada hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan rangkaian listrik ini ada DC paralel. Untuk hari ini, saya akan menjelaskan tentang arus listrik, beda potensial, dan juga hukum Ohm. Kita pertama masuk ke arus listrik. Arus listrik ini merupakan muatan listrik yang mengalir atau berpindah tempat. Jadi, sebuah benda ya bermuatan jika dihubungkan melalui kabel, dia akan menghasilkan arus listrik. Sama halnya seperti lampu, bisa menyala karena adanya aliran listrik. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu disebut kuat arus listrik. Nah, alat untuk mengukur arus listrik yaitu ampere meter. Di sini ada rumus dari arus listrik, yaitu I sama dengan Q dibagi T, di mana Q adalah muatan listrik satuannya kolom, T adalah waktu satuannya second, dan I adalah kuat arus listrik satuannya ampere atau A. Jadi jika ditanya muatan listrik, berarti Q-nya yang ditanya ya, yaitu rumusnya Q sama dengan I kali T. Kalau yang ditanya adalah waktu, berarti rumusnya T sama dengan Q dibagi I. Kita sudah tahu bahwa kuat arus listrik ini satuannya adalah ampere. Jika di soal satuannya adalah miliampere, berarti kita harus mengubahnya ke dalam ampere, di mana 1 miliampere itu sama dengan 10 pangkat min 3 ampere, atau 0,001 ampere. Di sini ada contoh soal. Kuat arus pada sebuah rangkaian listrik sebesar 200 mA. Berapa besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian itu setiap menitnya? Yang diketahui berarti di sini adalah arusnya, I-nya, yaitu 200 mA. Berarti kita harus ubahkan ya ke dalam ampere, berarti dikalikan 0,001 dapat 0,2 ampere. Lalu, waktu mengalir pada rangkaian setiap menitnya. Setiap menitnya itu berarti 1 menit waktunya. Kita ubah ke dalam second atau detik, berarti dikalikan 60. 1 dikalikan 60 dapat 60. Yang ditanya adalah besar muatan listriknya, Q-nya. Berarti kita jawab Q sama dengan I dikali T. I-nya 0,2 ya arusnya, T-nya waktunya adalah 60, berarti 0,2 dikalikan 60 dapat 12 kolom. Jadi, muatan listrik yang mengalir adalah 12 kolom. Paham ya sampai sini? Ingat harus diubah ke dalam bentuk satuannya ya. Yang kedua adalah beda potensial. Beda potensial yaitu banyaknya energi listrik per satuan muatan listrik. Alat untuk mengukur beda potensial yaitu voltmeter. Di beda potensial ini lambangnya adalah V, ya, satuannya itu volt. Cara mengukurnya yaitu dengan memasangkan secara paralel dengan rangkaian listrik. Di mana rumus dari beda potensial yaitu V sama dengan W dibagi Q. Ya, V itu adalah beda potensial atau tegangan, satuannya adalah volt, W adalah energi, satuannya adalah joule atau J, dan Q adalah muatan listrik, satuannya kolom. Jadi kalau ditanya rumusnya adalah V sama dengan W bagi Q. Itu beda potensial.
Tapi kalau ditanyanya energi, berarti W sama dengan Q dikalikan V. Kalau ditanyanya muatan listrik, Q-nya, berarti Q sama dengan W dibagi V. Contoh soal, untuk memindahkan muatan 5 kolom dari titik A ke B diperlukan usaha sebesar 20 Joule. Tentukan beda potensial antara titik A dan juga B. Diketahui di sini adalah Q-nya yaitu 5 kolom. Lalu W-nya yaitu 20 Joule. Nah, yang ditanya adalah beda potensial atau tegangan yaitu V-nya. Kita jawab. Rumusnya adalah V sama dengan W dibagi Q. W-nya 20, ya, Q-nya adalah 5, berarti 20 dibagi 5, dapat 4. Jadi, beda potensial dari titik A ke B yaitu 4 volt. Paham ya? Di sini ada sumber arus listrik. Yang pertama adalah elemen volta, merupakan elemen listrik yang paling sederhana. Dan elemen ini terbuat dari lempengan seng dan juga tembaga yang dicelupkan dalam larutan asam sulfat atau H2SO4, dan tembaga ini merupakan kutub positif sedangkan seng kutub negatif. Yang kedua adalah baterai, dan ini termasuk sel kering. Ini ada bagian baterai, bagian luar ini pembungkusnya terbuat dari seng, lalu juga ada batang karbon, dan terdapat senyawa kimia yaitu amonium klorida, mangan dioksida, dan juga karbon. Karena bersifat sekali pakai, baterai dengan elektroda karbon dan juga seng ini disebut elemen primer. Yang ketiga adalah aki. Aki ini ada sel basa. Jadi ada 3 bagian utamanya. Ada kutub positif yang terbuat dari timbal dioksida, negatif itu terbuat dari timbal murni, dan juga terdapat larutan elektrolit dari asam sulfat. Nah, aki ini dapat dipakai berulang dengan cara diisi lagi dan tergolong sebagai elemen sekunder. Dan yang terakhir yaitu dinamo, yaitu alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi arus listrik. Kita masuk ke hukum Ohm, ya. Di sini ada seorang ahli fisika dari Jerman yang bernama Georg Simon Ohm. Dia pertama kali meneliti hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensial, sehingga hasil penelitiannya ini dikenal dengan nama hukum Ohm. Bunyi dari hukum Ohm itu sendiri adalah besar arus listrik mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Di sini ada rumus hukum Ohm yang terdiri dari V. V ini adalah beda potensial, tegangan, satuannya volt. I yaitu kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Dan R di sini adalah hambatan listrik, satuannya adalah ohm. Jika ditanya beda potensial, berarti rumusnya adalah V sama dengan I dikali R. Ya, arus dikalikan hambatan. Kalau yang ditanyanya adalah kuat arus listrik, berarti rumusnya adalah I sama dengan V dibagi R. Tegangan dibagi hambatan. Dan yang ketiga adalah hambatan listrik, yaitu R sama dengan V dibagi I. Tegangan dibagi arus. Nah, ini adalah rumus dari hukum Ohm. Contoh soal, di sini ada hambatan suatu logam adalah 4 ohm. Jika di antara kedua ujung logam diberikan beda potensial sebesar 6 volt, berapakah arus listrik yang mengalir dalam logam? Diketahui berarti di sini hambatannya R-nya sama dengan 4 ohm. Lalu beda potensialnya V sama dengan 6 volt. Yang ditanya adalah I-nya, arusnya. Jawab, rumusnya adalah I sama dengan V dibagi R. V-nya 6 dibagi R-nya 4, berarti dapat 1,5 ampere.
Jadi besarnya arus listrik yang mengalir dari logam adalah 1,5 ampere. Paham ya sampai sini? Selanjutnya kita masuk ke daya hantar listrik. Nah, ini terdiri dari konduktor, isolator, dan juga ada semikonduktor. Konduktor ini adalah bahan yang mudah dilewati arus listrik, contohnya seperti tembaga, seng, besi, emas, ya, aluminium. Kalau isolator, yaitu bahan yang sulit dilewati oleh arus listrik, contohnya plastik, karet, kaca, kayu. Dan yang ketiga adalah semikonduktor, yaitu bahan yang memiliki sifat hantaran listrik antara konduktor dan juga isolator. Contohnya ada germanium, arsen, gallium. Nah, di sini misalnya seperti kabel listrik, ya, terdiri dari isolator dan juga konduktor. Kalau isolator berarti dia bagian kabel yang terluar, ya, bagian luar yang tidak menghantarkan listrik. Jadi mampu melindungi dari sengatan listrik karena terbuat dari bahan termoplastik. Kalau konduktornya pada kabel listrik ini terbuat dari aluminium atau tembaga. Ini berfungsi untuk menghantarkan arus listrik sampai tujuannya. Jadi bila tidak dilapisi oleh isolator, itu bisa terserang listrik. Jadi antara isolator dan konduktor pada kabel listrik ini saling melengkapi demi aliran listrik agar tidak membahayakan. Nah, anak-anak, sampai sini penjelasan dari saya. Tolong dipelajari kembali, ya. Tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.